Selamat pagi. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya Nelly Talo dengan NIM 2020-81089, mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 2 Bidang Kimia LPTK Unipa, akan melaksanakan praktik pembelajaran daring untuk ujian kinerja. Dan ini name tag saya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik. Suara Ibu terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran bentuk molekul, pertemuan yang ketiga. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan share screen sebentar. Sudah terlihat share screen-nya PPT Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ya, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, yaitu pada bentuk molekul di pertemuan ketiga, silahkan kalian nanti absensi ya. Di sini ada linknya, nanti linknya akan Ibu bagikan di grup WA dan kalian akan isi absensi yang akan kalian isi sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai. Dan sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, silahkan pimpin doa satu orang. Ibu minta Inaya untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Ya, kalian siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap. Buku pulpennya sudah ada di samping? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ya, oke. Mari kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalian tahu nggak apa keajaiban dunia yang ada di Mesir? Piramida. Piramida Mesir ya, benar sekali ya, Rivaldo. Jadi keajaiban dunia yang ada di Mesir itu adalah piramida Mesir. Menurut kalian, bentuknya piramida Mesir ini apa? Segitiga. Segitiga. Kalau terlihat dari satu arah seperti segitiga, tapi kalau kita lihat dari segala arah ya, ini kan dia bentuknya 3 dimensi. Kira-kira bentuk piramida Mesir ini apa? Di pelajaran matematika, kalau segitiga itu kan 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensinya apa ini? Sering kita sebutnya apa? Ada yang tahu? Ya. Limas, bukan, Bu? Limas. Oke, benar ya, limas. Atau nama lainnya piramida ya. Nah, piramida segi 4. Jadi, bentuk dari piramida Mesir ini adalah piramida segi 4. Ya. Jadi, bentuk-bentuk molekul yang akan kita pelajari hari ini ada kemiripan dari piramida Mesir ini ya, yaitu piramida segi 4. Nanti akan ada bentuk-bentuk molekul yang lainnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu bertanya kembali, mengapa sih kita perlu belajar bentuk molekul? Tiwi, kenapa kita perlu belajar bentuk molekul? Dijawab aja, nggak apa-apa. Kira-kira apa? Kalau kita kalau mempelajari sesuatu harus ada manfaatnya. Jadi, kenapa kira-kira kita harus belajar bentuk molekul? Jangan mempelajari yang nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat, kita nggak usah belajar. Nah, berarti ada manfaatnya. Kenapa Ibu harus memberi kalian pembelajaran bentuk molekul? Kira-kira apa manfaatnya? Sebagai siswa
yang mempelajari kimia. Nah, kalian harus bisa menjawabnya. Kira-kira kenapa sih kalau kita harus belajar bentuk molekul? Rani, enggak apa-apa, salah ya. Ini pendapat aja, Ibu mau bertanya. Anissa, Inaya, Rivaldo, Ini Bu, apa? untuk menentukan contoh senyawa. Untuk menentukan contoh senyawa. Masih kurang tepat. Rivaldo? Kira-kira Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Ibu beritahu berarti ya, kenapa kita perlu belajar bentuk molekul. Nah, kalian lihat ini senyawa. Jadi kimia itu kita belajar tentang senyawa juga ya. Di bumi ini kita selalu memanfaatkan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, dan senyawa-senyawa yang kita ketemui ada yang mempunyai manfaat, ada yang tidak. Seperti pada gambar berikut, ini adalah senyawa atom Na dengan Cl membentuk senyawa apa? NaCl membentuk senyawa yang sering kita gunakan untuk memasak di dapur. Garam dapur. Garam dapur ya. Kalau bahasa kimianya, nama kimianya apa ini? NaCl. Natrium klorida. Benar, natrium klorida ya. Jadi Na berikatan dengan Cl, tujuannya agar apa? Berikatan. Memang dia berikatan kan? Dia berikatan, tujuannya untuk agar mencapai apa? Timbang. Duplet. Setimbang ya, stabil, benar ya, setimbang itu stabil. Jadi Na dengan Cl berikatan itu dia membentuk senyawa NaCl, tujuannya agar dia stabil. Nah, jadi kalau dia stabil, dia akan membentuk senyawa yang namanya garam dapur tadi yang sering kita gunakan untuk memasak, ya. Jadi semua unsur kemudian senyawa di bumi ini ya, agar ia stabil, dia perlu berikatan. Kalau dia stabil dan berikatan membentuk sesuatu yang bisa kita gunakan, kita beruntung nggak? Beruntung. Beruntung banget ya. Coba bayangkan kalau di Na dengan Cl ini tidak tidak berikatan, mungkin kita masaknya hambar-hambar sampai sekarang karena nggak ada garam dapur, ya. Jadi Tuhan itu menciptakan luar biasa ya, sehingga kita bisa menikmati satu senyawa yang membuat makanan itu enak ya. Nah, contohnya adalah NaCl ini ya, garam dapur. Jadi dia atom Na berikatan dengan atom Cl, agar dia stabil mereka berikatan. Dan contoh lainnya, air. Air ini rumus kimianya apa? H2O. Ya, H2O ya. Agar ia stabil, berarti H dengan O ini berikatan. Akhirnya membentuk senyawa yang namanya H2O, atau sering kita sebut air. Coba kalau misalkan H dengan O itu nggak ada di bumi ini, nggak mau berikatan mereka, nggak mau mencapai kestabilan ya. Akhirnya nggak akan ada air di muka bumi ini ya. Nah, selain mereka berikatan ya, kalian bisa menjelaskan, oh ternyata air ini punya bentuk molekul ya. Bentuk molekulnya adalah bentuk V. Jadi dengan bentuk yang seperti ini air stabil. Makanya pada hari ini kita belajar tentang bentuk molekul. Oh ternyata biasanya kita kan menggambar air itu linier ya, bentuknya lurus. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB ya. Sering kalian menulis bentuk molekul itu linier, bentuk molekul air itu linier ya.
Jadi lurus aja H2O-nya, nggak ada bengkoknya. Sebenarnya H2O itu agar dia stabil, bentuk molekulnya harus bentuk apa? V. Bentuk V. Nggak boleh kalian gambar linear, dia harus bentuk V, ya. Nah, jadi selain kita melihat kemarin kita sudah belajar tentang ikatannya ya. Menurut kalian, nah ini Ibu tanya lagi, ikatan dari H2O ini ikatan apa yang terjadi? Ikatan ion atau ikatan kovalen? Ada dua ikatan kemarin ya. Ikatan ion atau ikatan kovalen? Air. Kovalen, Bu. Kovalen. Ini kovalen apa? Polar atau non-polar air? Ikatan kovalen? Frenzy. Ikatan kovalen apa, Frenzy? Inaya? Polar, benar nggak, Bu? Benar, ikatan kovalen polar ya. Jadi ciri-cirinya ikatan kovalen polar itu ada apanya? Kalau dari gambar yang Ibu buat di sini. Ciri-cirinya apa? Sudah terlihat dia. Ada apa di situ? Ada elektron bebasnya, Kak, Bu? Benar sekali ya, ada elektron bebas, ada PEB, pasangan elektron bebas ya. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar tentang bentuk molekul ya ini ya. Jadi kita tahu, oh ternyata senyawa air harus bentuk molekulnya itu bentuk V agar dia stabil. Oh, ikatannya harus kovalen polar agar dia stabil sehingga terbentuklah air. Jadi nanti kalian bisa menjawab secara kimia kalau ditanya orang kenapa sih ada air di muka bumi ini? Kalian bisa jawab, air ada di muka bumi ini ya karena dia agar stabil ya antara ikatan H dengan O. Membentuk ikatannya stabil, terbentuklah senyawa H2O. Kalau mereka tidak berikatan maka tidak akan stabil ya. Nah, senyawa H2O ini agar dia stabil, dia harus berikatan antara atom H dengan atom O dan bentuk molekulnya harus bentuk V agar dia stabil. Nah, nanti kita akan belajar bentuk-bentuk molekul yang lainnya ya. Selanjutnya kita masuk kepada, nah ini Ibu mau bertanya lagi ya tentang materi yang sebelumnya. Sebutkan macam-macam bentuk molekul yang tidak memiliki PEB. Inaya, satu. Linier. Oke. Linier. Kemudian Segitiga sama sisi. ya. Tetrahedral. Kemudian Trigonal bipiramida. ya. Sama oktahedral, Bu. Benar. Nah, ini Ibu tanya satu-satu ya. Yang ini, Rani. Apa bentuk molekulnya namanya? Yang lurus seperti ini. Ada yang tahu? Linier. Benar ya. Ini linier. Kemudian yang ini Frenzy. Ada yang tahu yang lain? Bu. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kalau yang ini Anissa. Ada 5 ikatannya. Apa? Ya, ada yang tahu? Tetrahedral. 5 ikatan. Trigonal bipiramida, Bu. Benar ya, Widya. Jadi kalau 5 itu trigonal bipiramida. Nah, yang ini 6. Rani masih belum jawab. Yang belum jawab. Apa? Anissa? Tetrahedral, Pak, Bu. 6. Yang lain? Oktahedral. Ya, kalau 6 itu oktahedral ya. Nah, ini yang 4. Anissa. Empat, apa Anissa? Kan 6-nya oktal, berarti 4-nya tetrahedral. Ya, benar, tetrahedral ya. Jadi yang kemarin yang tidak memiliki PEB itu pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya ada linier, segitiga sama sisi. Yang keempat ini tetrahedral, yang 5 itu trigonal bipiramida, yang keenam itu oktahedral ya.
Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menemukan rumus tipe molekul dari suatu senyawa yang memiliki PEB. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan rumus tipe molekul dengan bentuk molekul suatu senyawa yang memiliki PEB. Yang ketiga, siswa dapat membuat model bentuk molekul suatu senyawa yang memiliki PEB dari bahan-bahan bekas, misalnya gabus dan karton atau perangkat lunak kimia. Dan pada hari ini nanti kita akan membuat bentuk molekul yang menggunakan perangkat lunak kimia ya. Dan yang terakhir, siswa dapat memaparkan model bentuk molekul suatu senyawa yang memiliki PEB dari perangkat lunak kimia. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, silahkan kalian tulis ya. Ini di sini ada linknya. Ibu langsung bagikan aja, kalian jawabnya langsung di link ini ya. Jadi pertanyaannya itu ini, sebutkan nama-nama bentuk molekul yang memiliki PEB, kemudian sebutkan nama bentuk molekul berikut jika diketahui rumus tipe molekulnya AX2E2. Oke, Ibu mau bertanya, sudah kemarin menonton video pembelajaran yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ada yang belum? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau begitu, Ibu setelkan kembali ya untuk kalian melihat sebelum kita masuk berdiskusi. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali. Terdengar suara videonya? Terdengar. Kedengaran. Ibu ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pertemuan ketiga kita dalam mempelajari bentuk molekul. Kalau kemarin kita mempelajari bentuk molekul tanpa elektron bebas, maka hari ini kita akan mempelajari bentuk molekul yang memiliki elektron bebas atau disebut PEB. Indikator yang akan kita capai yang pertama adalah menemukan rumus tipe molekul dari suatu senyawa yang memiliki elektron bebas. Yang kedua, mengaitkan rumus tipe molekul dengan bentuk molekul suatu senyawa yang memiliki elektron bebas. Berikut bentuk-bentuk molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang pertama, jika ada dua ikatan, kemudian satu elektron bebas, dan jumlah PEI dan PEB-nya 3, maka rumusnya adalah AX2E. Nah, X2A ini adalah atom pusat, X-nya ini ikatannya ada 2, E itu PEB-nya 1, maka bentuk molekulnya itu adalah bentuk V. Contoh senyawanya adalah SO2. Ini bentuk V ya. Jadi bentuk molekulnya adalah bentuk V. Contoh senyawanya SO2. Kemudian jika pasangan elektron ikatannya 2, kemudian PEB-nya 2, maka rumus molekulnya AX2E2. Bentuk molekulnya bentuk V sama, yaitu H2O. Jadi perbedaannya di sini adalah di pasangan elektron bebasnya 2 ya. Jadi yang membedakan antara yang pertama, bentuk V yang pertama dengan bentuk V yang kedua ini adalah sudut ikatannya. Jadi sudut ikatan yang ini jauh lebih kecil karena pasangan elektron bebas ini kita kemarin belajar tentang teori VCPR bahwa PEB dengan PEB itu tolak menolaknya sangat besar sehingga memperkecil sudut ikatan. Kemudian yang ketiga, PEI-nya 1, PEI-nya 1, PEB-nya 3, maka rumus molekulnya AX2E3. Nah, ini akan membentuk linier. Ya, contoh senyawanya XeF2. Jadi bentuk linier ini bisa juga terbentuk dengan 2 ikatan dan 3 pasangan elektron bebas. Selanjutnya, bentuk yang keempat itu 3 PEI, 1 PEB, maka rumusnya adalah AX3E. Bentuk molekulnya adalah piramida segitiga. Contohnya adalah senyawa NH3. Di sini ada 1 PEB dan 3 PEI.
Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengasah kemampuan kalian kembali, silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi, dan sampai jumpa. Oke. Udah lihat ya tadi videonya? Udah, Bu. Ya. Jadi saat ini kita masuk aja langsung kepada diskusi kelompok. Silahkan kalian kerjakan LKPD kalian ya selama 15 menit. Ibu jelaskan sebentar. Jadi nanti ada runutan caranya ya. Yang pertama kalian harus mengkonfigurasikan dulu atomnya ya. Untuk kelompok 1 tuh atom N dengan H. Kalau kelompok 2 nanti atom Cl dengan atom F ya. Nah, kemudian nanti kalian gambarkan struktur Lewis dari senyawanya dan kalian menentukan atom pusat, valensi, PEI, PEB, rumus tipe molekul dan bentuk molekulnya. Kita masuk kepada presentasi. Oke. Sudah terlihat ya? Perlu di Zoom nggak, Bu? Sepertinya perlu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2, yaitu menentukan rumus molekul dari ClF3. Nah, di sini ada 2 cara. Kita menggunakan cara pertama. Nah, langkahnya yaitu kita mengkonfigurasikan terlebih dahulu atom Cl dan F-nya. Nah, 17 Cl kita konfigurasikan itu mendapatkan elektron valensinya yaitu 7. Nah, kemudian F itu kita dapatkan elektron valensinya 7, yaitu yang terluar. Kemudian kita gambarkan struktur Lewis dari molekul ClF3 ini. Bisa kita lihat, Cl ini merupakan atom pusat dengan elektron valensi 7. Yang dilambangkan dengan X itu adalah elektron valensi dari Cl. Kemudian yang F memiliki elektron valensi 7, itu dilambangkan dengan titik atau noktah itu. Nah, atom pusatnya tadi yaitu Cl atau klorin. Kemudian elektron valensi atom pusat, kita lihat elektron valensi dari Cl tadi adalah 7. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan, yaitu yang berikatan itu ada 3 pasangan. Kemudian jumlah pasangan elektron bebas atau PEB yang tidak berpasangan yaitu ada 2. Nah, rumus tipe molekulnya jadi AX3 karena X-nya tadi ada 3, kemudian E2 karena E-nya tadi ada 2. Jadi rumus molekulnya AX3E2. Bentuk molekul yang terbentuk dari rumus tipe molekulnya adalah bentuk T. Kemudian cara yang kedua yaitu tanpa menggambar struktur Lewis. Nah, kita ketahui tadi ya, jumlah elektron valensi atom pusatnya tadi ada 7, kemudian jumlah PEI atau X-nya tadi ada 3, kita lihat dari indeks atom fluorin, ini tadi ya ClF3, jadi PEI-nya ada 3, kemudian kita mencari jumlah PEB atau E-nya dengan rumus E sama dengan elektron valensi dikurangi X dibagi dengan 2. Elektron valensi tadi dari Cl tadi ada 7, kemudian dikurangi 3 dibagi dengan 2. 7 dikurangi 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi rumus tipe molekul yang terbentuk yaitu AX3E2. Nah, rumus tipe molekulnya, kemudian bentuk molekulnya bentuk T, terus di sini ada gambar dari bentuk T. Oke, Sekian, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Ada, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau tadi kita sudah menggambarnya lewat buku ya, bentuk molekulnya. Nah, sekarang Ibu ingin semua kalian menggambar bentuk molekul menggunakan media pembelajaran interaktifnya yaitu Pet Colorado. Dari Inaya, silahkan untuk menggambar bentuk molekul
Ibu minta bentuk molekul yang digambarkan adalah bentuk molekul bentuk T. Yang lainnya perhatikan modulnya karena Ibu akan tanyakan ini ya, bentuk molekulnya, contoh senyawanya, dan tipe rumusnya. Jadi Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah terlihat. Gambar bentuk T. Ya. AX 3 E-nya 2. Coba diputar-putar agar terlihat dia seperti bentuk T. Seperti ini, Bu. Ya, di situ terlihat ada 3 ikatan ya. Pasangan elektron bebasnya tidak terlalu terlihat. Bentar, Bu. Ya, nah ya kayak gitu. Terlihat jelas ya. Bentuk T dia. Jadi, contoh senyawanya apa? Contoh senyawa dari bentuk T ini adalah ClF3. ClF3. Jadi ClF3 ini stabil dengan bentuk molekul yaitu bentuk apa? T. Bentuk T ya. Oke. Terima kasih Inaya. Ya, Bu. Lanjut berarti Fransi. Ya, Bu. Silakan share screen Fransi. Gambarkan Ibu bentuk molekul piramida segi 4. Piramida segi 4, Bu. Ya, Oke. Ini gini, Bu. ya silakan kamu jelaskan piramida segi 4 itu rumusnya apa, contoh senyawanya apa? Piramida segi 4 itu rumusnya AX5E. Contoh senyawanya BrF5. Oke, benar ya. Nah, jadi kalian bisa ya menggambar apapun bentuk molekul ya menggunakan media ini ya. Nah, kita gambarkan bentuk V tadi. Ini Ibu yang gambarkan bentuk V sudah bisa ya. Mau gambarkan bentuk yang lain pun juga kalian bisa menggunakan media pembelajaran ini. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan gabus segala macam, kita gunakan aplikasi ini. Sangat menarik kan? Iya, Bu. Menarik, Ya. Bu. Oke. Lanjut ya anak-anak, kita tadi sudah berkelompok, kemudian kita sudah presentasi. Nah, selanjutnya karena kalian tadi sudah berdiskusi bersama, kemudian tadi kalian sudah menggambarkan bentuk molekul ya. Nah, kali ini Ibu akan tes secara mandiri ya, seberapa mana pengetahuan kalian tentang bentuk-bentuk molekul yang tanpa memiliki PEB ya. Jadi nanti ini akan Ibu kopikan linknya, silahkan kalian kerjakan ya. Jawab pertanyaannya, ada 5 pertanyaan. Dan sebelum menjawab kalian isi dulu nanti nama dan kelas kalian ya. Baik, Bu. Oke. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan soal post-testnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, bentuk molekul itu adalah gambaran tentang susunan atom-atom ya dalam molekul berdasarkan PEI dan PEB-nya ya. Iya, benar. Nah,
Sekarang sebutkan bentuk-bentuk molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Tiwi, pertama. Ada linier. Oke, sudah, stop. Satu-satu. Lanjut, Rani. Bentuk V. Bentuk V. Benar ya. Ya. Anissa. Piramida segi 4. Piramida segi 4. Inayah. Piramida segitiga. Piramida segitiga. Oke. Ya, jadi bentuk molekul tadi itu adalah gambaran tentang susunan atom-atom ya dalam bentuk molekul berdasarkan PEI dan PEB. Kalian tadi juga sudah menyebutkan ya beberapa bentuk molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Di sini ada bentuk V ya atau bengkok. Kemudian ada piramida segitiga. Ada bentuk T ya. Kemudian tetrahedral terdistorsi, kemudian segi 4 planar, piramida persegi. Nah, bentuk V ini tadi rumus tipe molekulnya apa? X2E2. AX2E2 dengan ada satu lagi. AX2E. AX2E. Kemudian piramida segitiga. AX3E. AX3E benar ya. Bentuk T. AX3E2. AX3E2 ya. Tetrahedral terdistorsi. AX4E. AX4E. Segi 4 planar. AX4E2. AX4E2. Piramida persegi. AX5E. AX5E. Oke. Berarti kalian sudah bisa ya anak-anak ya tentang bentuk molekul ini. Tadi macam-macamnya juga sudah kalian tentukan. Terima kasih buat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu juga mengucapkan selamat ya buat kalian yang bisa share screen tadi. Kalian hebat sekali bisa share screen ya untuk belajar bentuk molekul itu suatu karena belum tentu yang teman-teman yang lain bisa ya. Nah, di sini kalian sudah bisa tunjukkan dan belajar ya bagaimana caranya share screen. Kemudian bagaimana membuat bentuk molekul itu adalah Ibu bangga ngelihatnya ya. Karena walaupun kita ditinggal di desa, kita tidak terlalu tertinggal ya. Kita bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar kembali tentang gaya antar molekul ya. Jadi nanti bahan-bahannya LKPD dengan modul dengan video pembelajarannya akan Ibu kirim di GCR ya, Google Classroom. Dan sebelum pembelajaran dimulai minggu depan, diharapkan untuk kalian membaca terlebih dahulu modul dengan LKPD-nya ya. Jadi tidak ini akhirnya nanti ya, nanti agar jelas di pembelajaran minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta Inayah memimpin kita dalam doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran kita minggu depan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu.